Emang acara seru-seru kalau maghrib tuh dangdutan belum mulai maghrib bang, kelar jam 1 tengah malam. Sengaja tuh ya Allah, yang waktunya ratingnya bagus ditaikin sinetron yang baik-baik, acara giliran ceramah agama tayangnya jam 3 pagi. Siapa yang menonton? Burung gaok. Bu, sinetron udah kagak ada yang bener, udah kagak ada yang didik. Sinetron lebay-lebay banget bu. Ada burung batang naik ke tiang listrik meleduk. Ada terbang ke burung batang bu tuh ke tiang listrik. Sinetron tuh, oh, ada mayat digotong nyebur 2 kali. Udah dikuburin nih po, meleduk sambil lihat deh kuburannya. Sinetron lebay-lebay banget itu najong dah. Kemarin kehabisan judul tuh kali ya. Sinetron judulnya istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Baik-baik bu, belanja ngumpet-ngumpet ntar dipaketin mayat bu. Ya Allah, godaan berat, tantangan banyak. Apalagi mak-mak udah nonton sinetron jam 9 malam SCTP ditonton. Tuh sinetron orang ketiga. Ya, sian banget bu ya sama si Afifah saya. Afifah tuh sian saya. Gara-gara si Aris lakinya tuh yang rese. Bu, si Aris rese banget emang. Emang juga digodain mulu sama si Yuni. Emang si Yuni rada gatel emang godain Aris mulu. Emang cakapan Yuni bu sama si Afifah ya. Padahal kan Yuni udah pacaran sama si Riko waktu itu. Untung ada si Rangga, Rangga perhatian banget sebenarnya sama Afifah. Sekarang Yuni lagi sakit nih Yuni ya bu ya. Mati udah. Tuh, empon terus. Masih kelewat kali po nonton. Ya Allah, godaan kita mau ibadah rada berat, tantangan berat. Udah siap malam Jumat mau yasinan keluar rumah, gerimis. Itu kan halangan, ada aja halangannya. Itu bukan orangnya keluar rumah, tangannya keluar rumah, ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mengaji, tadi juga gede bener, manjur banget. Biar malam minggu ada dangdutan, ada dangdut yang rame nih, kondangan, gerimis juga, gerimis lagi menonton dangdut, tadi juga penter. Manjur omongan itu kadang-kadang. Nih godaan kita berat mau ibadah, maka iman kudu dicas di majelis taklim kita ngaji begini. Ngaji gak ada batas waktunya bu. Abang kamera kagak capek itu tanganmu itu. Ya Allah. Ini luar biasa. Kita ngaji begini nggak ada ruginya, nggak ada batas waktunya. Makanya ngaji dari mulai kita di bedong sampai kita di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Mati dah di bedong Amil. Ngaji kumpul begini udah tua, udah nenek-nenek mau ngapain lagi udah. Tasbih pegang banyakin nek, ngaji udah. Udah mau mejeng di jalanan sampai godain nenek. Jangan kan anak muda, setan aja ogah godain. Ngaji. Ustaz gak bisa apa ngaji? Emang kagak bisa suruh ngaji. Datang udah, ikutin guru. Guru bawa kitab, ikut aja bawa kitab. Guru kebet. Guru tutup. Ngaji datang paling belakang temen nanya halaman berapa cing? Boleh kebet doang. Datang aja udah, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000. Buru-buru 1000 rakaat po. Mau yang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia ya lama pindah kita terawih. Ngaku aja udah. Pokoknya imam terawih yang cepet favorit itu imam. Nggak pakai usai lagu dong. Boleh, Allahu Akbar nenek nyungsep juga gue di belakang ini. Ya Allah, pahalanya nggak ada kecil-kecilnya, pahalanya luar biasa gede. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Itu kalau kita ngaji. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo po bawa. Nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin. Bu, ya Allah nggak ada ruginya kita ngaji. Sebab kenapa Pak Bu, orang ngaji kan dosanya dirontokin, pahalanya gede. Itu pahalanya tadi gede, dosa kita diusek. Kita ngaji begini kumpul nih, dosa kita diusek, ditipek, dikebek, dihapus. Raba dari kita masing-masing masih banyakkan dosa sama ibadah. Bener Bu? Dosa sama orang tua ada, sama teman, tetangga, saudara, yang sengaja nggak sengaja. Sudah dosa sama laki, masa berkabrek. Ini zaman sekarang aneh, mau berangkat ngaji laki diperintah. Bang, gua ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Tuh, ada bini model begitu. Enak buat lemes buat mulut. Dosa kita sengaja nggak sengaja, dosa banyak. Laki-laki tidur bangun salah, bangun bang, lu lihat jam berapa? Laki-laki tidur sering lihat jam. Dia aja yang melek lihat jam. Salah-salah aja itu. Oh, masya Allah. Kenapa? Orang kalau ada ilmunya enak, ibadah jadi bener. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Orang sekarang mikirnya praktis. Apa dia bilang? Ngapain ngaji sama ustadz, kiai? Udah gak zaman. Ngaji pakai kitab sama guru, nggak zaman udah. Sekarang udah zaman internet. Tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya sama Google doang. Ngaji kagak nanya mulu. Ustadz nanya ustadz, saya lagi sholat, terus kentut. Batal nggak Pak Ustadz ya? Batal Pak Ul, saya kata gitu Bu. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Ustadz, kalau udah batal lagi kira-kira harus wudhu lagi apa enggak? Nah wudhu dah, orang udah batal. Terus lagi wudhu kira-kira saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh muka lu nanya banyak amat. Itu dia intinya Pak Ustadz, pertanyaan saya nggak masuk akal Pak Ustadz. Masa yang ketut pantat yang dibasuh muka? Nih ada yang nanya begitu bang saya. Terus saya kejawab kok.
Sebalik tanya aja sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat tuh? Jawab. Muka saya Ustaz malu. Nah, makanya muka lu yang cebokin suwe lu. Nanya bikin darah kita naik tuh. Iya, sekarang banyak orang nanya akal-akalan doang. Kenapa ngajinya bukan sama kiai? Padahal guru ngajarin, Quran ngajarin, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian enggak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama kita, ustaz, ustazah, guru datang. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengerin fatwa nasihat para alim ulama. Ilmu ada, ibadah benar. Orang biar ilmunya banyak, Bang, salah naruh diomelin, apalagi yang kagak ada ilmunya. Orang ilmunya banyak nih, salah naruh diomelin, apalagi yang enggak punya ilmu. Mana buktinya? Qori. Tadi ada qori di sini. Qori suaranya enak, qiraatnya bagus. Boleh qori baca begitu. Kenapa? Ilmunya ada. Tapi ketika jadi imam sholat, itu qori enggak boleh bacanya kayak tadi. Yang tentang qori internasional sholat jadi imam, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Lah makmum teriak kelamaan, mam. Kloso dan makmum. Tuh orang punya ilmu salah naro. Diomelin lah, apalagi yang gak ada ilmunya. Biar qori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Murattal. Hidup pakai ilmu enak. Sekarang orang kebanyakan begitu, Bang. Ngaji ogah, ngatain orang yang ngaji. Ujung-ujung aja ngatain kita, nyalain. Masuk masjid, masuk musola, sholat aja udah macam-macam. Ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Ada saya lihat takbir orang, Bang. Allahu Akbar. Allah, ada. Gurunya siapa itu? Ada yang takbir keder ada, Bang. Allah, ada. Jauh ulang sholat, jauh ulang kemari. Sedekap ditaruh di atas dada tinggi kayak orang hampek. Sembahyang kakinya bekangkang lebar, kambing bisa lolos dari belakang. Almarhum wal magfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir nggak ngajarin sholat yang model begitu. Almarhum wal magfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i nggak ngajarin sholat yang model begitu. Almarhum wal magfurlah Kiai Haji Nur Ali Bekasi nggak ngajarin sholat yang model begitu. Almarhum wal magfurlah Guru Marzuki bin Mirsad Cipinang nggak ngajarin sholat yang model begitu. Al Habib Ali Kuitang nggak ngajarin sholat yang model begitu. Al Habib Salim Jindan nggak ngajarin sholat yang model begitu. Sekarang orang sok tahu ikut-ikutan sholat. Fikih padahal ngajarin wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Kalau sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Perempuan kalau sholat berdiri harus rapat kakinya. Laki-laki lebar kakinya sejengkal doang, nggak boleh lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Kegencet. Bener, Mbok, lah cius. Mbok kagak ngerasain. Nggak enak. Ada sesuatu yang ganjel nih, Bang. Giel. Ada aturan fikihnya. Perempuan kalau sholat kakinya kudu rapet, nggak boleh bekangkang lebar. Sian adem seriwing. Ada aturannya, po. Nih biar tahu semua diajarin kita dalam ilmu fikih. Saya pernah sholat disalahin. Saya sholat dipanggil sama dia, Bang. Tadi saya lihat abang sholat, saya dengar baca usoliyah. Lah emang kenapa, Pak? Baca usoli hukumnya haram, nggak boleh. Waduh, ngajakin berantem ini orang saya. Baca usoli dia bilang haram. Kita mau sholat nih ngadep kiblat, sebelum takbir kan usoli dulu. Sholli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adanillahi ta'ala. Mulut kelar ngomong, tangan bergerak. Sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, hati barengin. Niat ngomong, saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya habis takbir. Allahu akbar, sholli fardhu maghribi. Ini yang kagak boleh. Udah takbir baca usoli. Nggak baca usoli bagaimana Pak Ustadz mau sholat? Nggak ngapa-ngapa, karena baca usoli bukan rukun dalam sholat. Kita mau sholat maghrib udah kepepet waktunya, Pak, langsung aja takbir, tapi barengin niat di hati. Allah, barengin di hati nih, Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sholat nih ngadep kiblat, Bang, sebelum takbir nyanyi sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta, begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu sampai hatimu. Baru takbir Allah, niat bareng di hati, niatin Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, kita punya otak apa enggak? Masa kita mau sembahyang nyanyi? Itu masalahnya Paul.
Nah, kalau mau sembahyang lu jangan nyanyi. Tuh, tapi secara hukumnya sah-sah aja. Orang nyanyinya sebelum takbir. Ini ilmu biar tahu, Bang. Makanya kalau kita ngaji begitu. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Saya ngomong begini di panggung. No, yang di pojokan sana kedengeran. Kenapa? Karena pakai ilmu. Ilmu apa, Ustaz? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada gini lecet gorokan. Ini kan ilmu, Bang. Ilmu nih, Pok. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Saya pernah di lapangan tabligh akbar ribuan jamaah. Saya ngecek sound dulu. Cek sound Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Lah saya nanya benar-benar, Pok. Ibu, Bapak yang di sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Nih ilmu bikin hidup jadi mudah. Termasuk ibadah ada ilmunya rada gampang. Mana buktinya? Tahun 50-60 saya punya engkong berangkat haji ke Mekah. Itu 6 bulan, Pok. 6 bulan pergi haji tahun itu. Naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi adanya ilmu teknologi, pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Tuh, dengan seni hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku. Contoh baca Quran pakai seni enak didengarnya. Qori tadi suaranya enak, qiraatnya bagus. Kenapa? Karena bacanya pakai seni, adem indah didengarnya. Baca selawat pakai seni. Seni apa? Seni hadroh, seni marawis. Anak kita enak. Coba selawatan kenceng doang, agak ada lagu-lagunya. Kurang enak, Bang. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Kurang enak. Pakai hadroh kan enak. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Enak kita dengerin. Kenapa? Karena hadroh, seni. Nah, kalau di kampung saya pakai ketimpring, mak-mak rebana dia. Tuh, iya rebana ketimpring dia. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Pinggir ke tengah nyebur. Tuh. Pinggir ke tengah nyebur tuh. Tuh rebana begitu musiknya bunyinya, Bu. Pinggir ke tengah nyebur. Pinggir ke tengah nyebur. Tuh, jadi pada nyebur semua. Lain lagi sama marawis. Kalau marawis beda. Bring blek tuh marawis suaranya. Bring artinya pergi. Blek duduk. Bring blek dia pergi, dia duduk. Bring blek dia pergi, dia duduk. Kagak ada yang main kok, yang pergi yang duduk. Tuh, seni enak, hidup jadi indah dong, ada seninya. Hidup jangan kaku kita. Jangan kaku, waktunya hiburan. Waktunya ngaji lah. Lu jangan ngaji mulu kagak ada hiburannya. Cepet mati stroke. Hiburan lah, saya sering hiburan, saya sering joget sering saya. Ya, saya punya di kalau jalan di mobil nih, setel musik tuh di mobil tuh, joget terus sambil nyetir. Orang joget kok nggak dilarang joget. Siapa yang larang? Kok ngaji Roma Irama nyuruh? Haji Oma aja nyuruh. Joget tidak dilarang, tak dilarang. Asalkan jarang-jarang, kan begitu. Joget memang tak penting, tidak penting. Asal jangan sering-sering. Yuk kita joget. Haji Roma nyuruh. Yuk kita joget. Joget tuh orang dulu. Joget nggak apa-apa kok, orang hiburan. Jangan kaku-kaku hidup. Saya punya tetangga hajatan mengundang dangdut, laporan dulu sama saya, Ustaz saya mau hajatan yang undang dangdutan, boleh nggak? Boleh. Nggak ngapa-ngapa, cuman syaratnya penyanyi yang rapi. Saya kata gitu. Undang tuh Cici Paramida, Evita Mala kan cakep, ya enggak, bajunya juga sopan, tutup rapet enak nyanyi kita joget. Tung keripik, hai tulang bawang, kalau bibir kegigis kita mau bilang. Orang joget nggak apa-apa, hiburan kok. Saya mah teman saya kalau ada ustadz yang kaku-kaku sih nggak temenin. Bener. Tentang jadi ustadz gue lihat cewek cakep nunduk. Wirid subhanallah. La ilaha illallah. Saya kagak temenin begitu saya mah. Iyalah, seni hidup jadi indah kok. Orang ada seninya indah. Baca Quran pakai seni enak, selawatan pakai seni enak. Ya enggak? Adzan di musola. Lah, atakon di musola kalau kagak ada lagunya adzan. Kenceng doang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaget orang. Pakai lagu dong yang suaranya enak, muadzin. Enak begitu, adzannya bener, lagunya juga bener. Jangan kayak bocah kampung saya, preman baru insaf. Adzannya bener, lagunya salah. Lagu dangdut dibuat adzan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Dah. DPA itu dia. Haji. Nih. Kayaknya insyaallah. Tuh, tawa aja enggak apa-apa udah malam. Tadi Bang Haji Akri suruh tawa, kita tawa aja udah tawa. Kalau tawa kan enak, cepet lapar. Makan langsung lah. Jangan salahin saya, salahin panitia ngapa ngundang dua-duanya orang PA. Makanya kita nggak ada ruginya Pak. Tuh, seni hidup jadi indah, agama hidup jadi terarah. Dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya terarah hidupnya. Kenapa? Karena agama aturan.
Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam, mana aturannya? Ada dong, rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, diatur dalam kitab fikih, diatur. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, berpolitik, ada dalam Islam. Islam bicara politik. Siapa bilang Islam gak bicara politik? Ada yang ngomong, udahlah Ustaz Kiai ceramah gak usah pakai politik. Salah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dibangun Masjid Kubah pertama kali dibangun, langsung di situ, bukan hanya sekedar sholat, bukan sekedar ngaji, tapi Rasulullah mengatur strategi dalam masjid. Maka masjid musola boleh ngomongin politik. Siapa bilang kagak boleh? Polisi doang yang kagak boleh? Jangan, wah masjid bukan tempat politik. Salah. Masjid suruh boleh politik, boleh. Makanya kita ngikutin udah aturan pemerintah. 17 April nyoblos besok datang semua. Jangan sampai kagak datang bang. Kok datang? Jangan golput. Karena cinta kita sama negara kita. 5 tahun ulang tahun kita, 5 tahun apa? Pesta demokrasi datang, nyoblos. Ikutin aturan pemerintah. Hah? Ya kalau dikasih surat suara ke TPS, ya enggak masuk ke TPS. Ke Kelambu. Nomor 1 buka, nomor 2 coblos, nomor 3 tutup. Susah bang. Itu urutannya begitu. Bukan kampanye, bukan urutannya. Urutannya begitu. Nih Islam agama universal pak, ngatur dalam segi. Jangankan berpolitik, di rumah ada tengok ajaran Islam yang kecil-kecil aja sering kita lupain. Mana buktinya? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Islam ngajarin doanya ada, benar? Adab akhlaknya diajarin kok, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, kelar makan, doanya ada. Adab makan diajarin. Kalau makan satu napan bertiga sama temen, adab pakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Nih lagi makan bareng, suapan kecilin. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan teman kita liatin mukanya begini, orang kesinggung. Dalam hati ngomong, lapar banget gua, mana tuh? Ada adabnya. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama laki, tidur sama bini, ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya doanya. Lagi kumpul bareng sama teman kita ngeriung, ngobrol rame-rame. Lagi ngobrol bareng, terus dengar suara kentut. Islam mengajarkan yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Islam mengajarkan begitu. Makanya kalau kumpul bareng dengar suara kentut, diem kok. Jangan pakai ribut. Rasain aja. Kadang kita usil mulut. Siapa dikentut? Lu ya? Lah enak aja lu nyalain gua. Lu kali kentut. Nah, rame. Dah diem aja, silent. Tuh. Makanya kalau kita ngaji dalam fikih, Bu, ada bab kentut. Ini bukan jorok bang, 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Nih dengerin nih. Kentut pertama suaranya gede, tapi baunya kurang begitu bau. Menang suara doang nih. Yang kedua jenis kentut yang suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau, ada tuh. Yang ketiga kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga bu, tiut. Nah, itu kentut yang jenisnya keluar terpaksa. Yang keempat kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya juga luar biasa. Kenapa bisa bau? Karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu tahu lo. Itu makanya kita ngaji. Insya Allah nggak ada ruginya, ilmu ada, ibadah jadi benar, termasuk sholat yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah, melalui Isra dan Mi'raj. Langsung Rasulullah ketemu sama Allah, dapat perintah sholat. Riwayat menjelaskan pertama kali 50 waktu. Pulang Rasulullah ketemu Nabi Musa di jalan. Kata Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa lu dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa ngomong, Rasulullah ngomong gocap sampai godek. Yang bener mah ilo kan apa gocap sampai lu? Bener Nabi Musa gocap, kebanyakan. Gua bakalan sanggup umat lu mah beda sama umat gua mah gemuk-gemuk, koker-koker, itu mah susu, madu. Umat lu gua lihat mah kurus-kurus, kecil-kecil, tenggeng-tenggeng, makannya jenjer doang sama kangkung. Lu balik aja, sono balik minta diskon. Nabi suruh balik ke Rasulullah, ngadep ke Allah, dikurangin 5, balik lagi tinggal 45. Berapa mat? 45. Nabi Musa kebanyakan. Balik lagi Rasulullah, mondar mandir, tinggalan 5. Udah tinggal 5, ketemu lagi Nabi Musa. Udah berapa mat? Lu liatin mondar mandir dapat berapa lit? Dapat berapa lit lu? 35 Nabi Musa. Kebanyakan. Masih banyak, umat lu gak sanggup. Rasulullah dengan rendah hati ngomong, ya Nabi Musa, kalau gue balik lagi yang ngomong kagak muka tembok. Lemah lu lah gua, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai 35, biarin dah 5 gue rawatin. Tuh, jangan kan yang 50, yang 5 waktu aja po. Ya Allah. Kita kadang-kadang johor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos, apalagi subuh, bablas dah. 5:30 laki baru dibangunin, bangun bang, daripada kamu sholat takwa udah tinggal jamaah di rumah aja bang, abang jadi imam, saya bilang jadi makmum, cepetan bang, bangun bang. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya bang repeng-repeng, nyari tiang buat pegangan. Oh langsung bangun takut jatuh. Kalau 5:30 lakinya wudu, habis wudu enak cepetan, subuh vakum, kepangin barisnya, enak mencong bang, jangan pakai nyaut po. 5:30 lakinya baca Fatihah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. 5:30 Fatihahnya cepet, aminnya cepet.
lakinya baca surahnya bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bini dalam hati ngomong buset lalu siang Yasin. Untung lakinya ingat waktu ngaji sama guru, kalau ngaji tuh kalau lagi sholat habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang sah. Dia dipraktekin sama lakinya Yasin Allahu Akbar. Lakinya bini ngomong gua kira dibaca semua, banyak kok. Nih makanya bangga luar biasa dah. Kita nih pelajaran banyak dalam sholat. Kenapa? Di fikih dijelaskan sholat. Isra Mi'raj tentang sholat nih. Sholat apa? As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Yang rajin minta dikasih sama Allah. Bagaimana caranya minta? Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sholat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini pada mau mana bang pulang? Oh ngunjing, ya udah kerja tiris dah. Nih, sholat doa minta pakai ucapan dan gerakan. Makanya dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Berarti kalau sholat doanya mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet po. Coba minta kagak ngomong lagi. Ada anak datang depan bapaknya tangannya begini aja. Bapaknya bingung motor apa peda nih bocah. Minta motor kagak ngomong lagi, begini doang. Ibu minta beliin cincin gak ngomong, nyolek depan laki. Lakinya ngeliat bini begitu meremelik. Lakinya datang ntar malam aja ngapa tuh, mintanya kagak ngomong po, orang mau ngomong aja. Nih jadi sholat doa minta, rajin minta dikasih tuh. Makanya banyak pelajaran dalam sholat. Apa? Pertama sholat ngajarin kita hidup disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya zuhur jangan sholat zuhur. Kan disiplin, benar bu? Ketika datang zuhur, sholat zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Ustaz saya tambahin 1 ya jadi 5 biar pahalanya gede. Salah. Disiplin waktu. Karena ibadah kita semuanya muaranya disiplin, sebabnya disiplin. Syahadat disiplin. Disiplin apa? Disiplin akidah. Sholat disiplin waktu. Puasa disiplin makan minum. Kalau belum waktunya makan jangan makan. Kalau belum waktunya minum jangan minum. Benar bu? Kan diatur tuh puasa. Ngatur makan minum. Tempe halal di siang hari jadi haram. Kenapa? Belum waktunya. Kapan halalnya tempe? Habis maghrib. Bener kan? Kolak halal habis maghrib. Es buah halal habis maghrib. Teh manis halal habis. Tuh bini sendiri halal habis terawih. Habis maghrib empok. Romannya nafsu amat. Habis terawih lamaan dikit waktunya. Habis maghrib celam-celam nuang. Habis terawih lamaan dikit. Habis terawih kok lamaan dikit. Habis terawih lamaan dikit. Tuh ya Allah. Semua muaranya disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin apa buat kita? Sholat ngajarin kita supaya rendah hati, tawadhu, jangan sombong. Mencari siapa babanya bocah? Mencari baba lu ya. Ya masuk. Bebek hilang. Nih bu, pak. Yang kedua, sholat ngajarin kita apa? Jangan sombong pak. Mana buktinya? Anggota tubuh kita yang paling terhormat adalah kepala. Ini kepala paling terhormat bu. Manusia kalau nggak ada kepalanya bukan manusia. Bener bu? Ini kepala kita paling mulia, paling terhormat. Makanya kita kalau bikin KTP yang dipoto kepala kita. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Kepala nih yang paling terhormat, paling mulia. Tapi ketika sujud di hadapan Allah dalam sholat, lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat lagi sujud sama kepala. Padahal kita tahu pantat isinya apaan. Tuh kai. Ternyata kita diajari dalam sholat gak pernah sombong, jangan sombong. Apa yang mesti sombongin? Lahir kita ke dunia gak bawa apa-apa. Lahir ke dunia dibantuin orang. Nama dikasih sama orang, pakaian dikasih sama orang. Ini kadang-kadang aneh sekarang orang mentang-mentang kaya, duit banyak, harta banyak, jalan kagak nepak. Kuntilanak kali. Mentang-mentang pangkat tinggi, jalan pundak duluan. Apa yang mau disombongin di hadapan Allah? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Baru tiba jadi caleg sombong, najong. Ada orang kampung saya caleg sombong banget. Tiba gambar di pantai di Pempete pakai sombong. Seh deh. Pakai tulisannya dibikin kepalanya dibalik dia. Fotonya kepala di bawah, kaki di atas. Tulisannya siap jungkir balik buat belain rakyat. Pret. Rakyat yang mana? Kalau ngomong enak, buat tenang aja pak. Kalau saya jadi jalanan rata. Rata air, banjir mulu. Orang kalau naik Panjat Pinang yang capek kan yang di bawah. Silas lehernya bu, yang di belakang. Wah tuh Allah, palanya melintir kemari. Kalau diinjak di bawah kan ngomong yang diinjak, biarin gue sih nggak apa-apa diinjak. Yang penting lu naik atas. Kalau di atas ingat apa? Hadiah banyak di atas itu, bawa turun, kita pecah rame-rame, bagi rata. Ini udah kita nyampein, kita naikin di atas, habis pak hadiah juga garas dewek.
semuanya makan semua di atas semua, dia panci-panci aja kerepus semua. Duit rakyat dimakanin, bensin diminum, solar diminum, habis semuanya. Deh. Iya, orang benar pilih orang benar, orang baik pilihlah orang baik. Pret. Pejahat dengan penjabat sama tipis bedanya. Maka pejabat sekarang bisa jadi penjahat, maka dipanggil sama KPK. Dia yang ngomong begitu, dia yang ketangkap KPK. Kemarin saya kaget di telepon, waduh, saya kira kok ngaji Roma ketangkap. Kok ngaji Roma ketangkap ya, saya kata telepon. Enggak, yang bukan ketangkap bukan Roma, Romi. Saya kata itu dia. Parah. Jangan-jangan buat rakyatmu, dikit buat rakyat najong dah. Bener, makanya bu, jangan sombong apa yang kita sombongin sih di hadapan Allah. Meninggal kita nggak bawa apa-apa kok, bener. Iyalah, sholat ngajarin kita jangan sombong. Yang ketiga, sholat ngajarin apa? Padahal banyak ilmu sholat buat kita pelajaran. Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Berarti sholat mengajarkan kita dalam hidup, guru tengok kanan, tengok kiri. Tengok saudara kita, masih banyak yang butuh uluran tangan kita. Masih ada anak yatim, tengok. Masih banyak fakir miskin, tengokin. Hidup enak adanya orang lain. Hidup nggak enak pak sendirian. Bener, hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini di panggung karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang dengerin. Bener kan? Ibu bapak ngadepnya ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita itu saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaahnya. Enggak, salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Balik kata RT itu Ustaz udah lama begitu. Ini pak, hidup enak adanya orang lain kok. Sholat ngajarin kita supaya jangan sombong. Kemudian jangan apa? Jangan hidup merasa menang sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati mau berangkat sendiri? Enggak kok. Hidup enak adanya orang lain, kebersamaan, kekompakan. Lewat mana? Maka simbolnya umat Islam, musola, masjid. Ini musola ada aturan. Di masjid ada aturan yang tidak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk musola, copot sendal, buka sepatu. Bener kan? RT masuk musola, buka sepatu. T RW masuk musola, copot sepatu. W Lurah masuk musola, buka sepatu. Ra Camat masuk musola, buka sepatu. Mat Gubernur masuk musola, copot sepatu. Nur Presiden masuk musola, copot sepatu. Pinter anak-anak. Jadi kalau udah masuk semua ke musola nih pak, jangan ada yang usil, jangan. Orang mau datang dari mana kek, jangan diusilin. Lu datang dari mana bang? Dari kidul, ada mulon. Lu dia dari mana? Dia dari wetan tuh, ada mulon. Lu dari mana? Gue dari kulon, ada mulon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika.